Los, gue highlight sedikit Los. Jadi lo bisa garansi bahwa 28 Juni Aziz versus KKJ jadi? Saya tidak pernah bilang tidak jadi saya akan fixin lagi atas nama saya pribadi Joshua Marcelos sebagai CEO Beyond Combat bahwa Gelaran Combat Sport Showbiz 5 antara KKJ melawan Aziz Kalim kembali menghebohkan dunia combat sport di tanah air. Di mana mendekati hari pertandingan, Selos membuat preskon emergensi mengenai laga utama dalam event tersebut. Selamat siang semuanya, hadirin teman-teman media di sini dan tamu-tamu undangan dan juga teman-teman yang nonton di rumah. Terima kasih semuanya udah hadir di sini. Jadi kurang lebih emergency presscon ini saya harap sebenarnya tidak akan pernah terjadi, tapi karena ada banyak pengumuman menuju ke Beyond Combat Showbiz 5 28 Juni, ada beberapa hal yang perlu diketahui sama teman-teman. Kenapa emergency? Apa yang dikeluh kesahkan gitu loh? Jadi intinya kalau biasanya kan kita preskon ada preskon 1, ada preskon 2, preskon 1 untuk mengenalkan fighter, preskon 2 untuk mereka timbang weigh-in dan juga menjawab pertanyaan selama mereka latihan, terus ada promotion week dan lain-lain. Emergency preskon ini kita akan melakukan beberapa hal perubahan yang seperti yang udah diketahui. Jadi ada beberapa hal yang berubah dari organisasi dan juga rules yang akan digunakan. Intinya ini akan ada penyuluhan dan juga akan ada orang-orang yang diperkenalkan sebagai stakeholder baru di berjalannya nanti Beyond Combat Showbiz 5. Jadi kurang lebih kita akan umumkan satu-satu lah gitu. Jadi kita mau mengumumkan bahwa akhirnya dengan visi misi yang sama untuk bisa menembus kancah regional di combat sport Indonesia, kita membentuk sebuah organisasi yang foundersnya itu terdiri dari 3 representasi. Yang pertama dari MTech, di sini ada Pak Indra dari VIP MTech sebagai CEO, saya sebagai CEO dan juga founder dari Beyond Combat, dan juga ada representasi dari One Pride MMA, Pak Ardi Bakri yang hari ini berhalangan hadir. Jadi mungkin tanpa berlama-lama kita akan memberitahukan apa sih organisasi yang akan dibentuk dengan visi misi tersebut, yang sifatnya itu independen, mandiri, dan juga profesional. Jadi kita buka aja kali ya. Oke, dan langsung saja Bapak Ibu, ladies and gentlemen, this is the moment we are waiting for. Sebagai untuk jawaban dari seluruh isu-isu liar yang belakang ini ada di semua sosial media. Pak Indra Yudhistira selaku dari MTech, Selos dari Beyond Combat. Langsung saja ladies and gentlemen, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Inilah dia Uni Combat Council. Oke, terima kasih semuanya. Pak Indra silakan duduk. Jadi ada Tira ya ini ya. Apa sih Uni Combat Council ini? Seperti artinya Uni itu seperti gabungan, combat itu olahraga combat sport, dan council itu artinya dewan. Jadi kita membuat suatu organisasi yang sifatnya itu independen, mandiri, dan juga profesional sesuai dengan arahan dari Kemenpora. Terima kasih, ini semua bisa terjadi dengan arahan ada Pak Ferry Kono di sana, ada Kang Yusuf, ada Pak Zul yang selalu mengawal kita punya proses di belakang layar. Ketika banyak hal yang terjadi, akhirnya bisa terjadi dengan lancar. Dari apa yang udah terjadi di belakang itu dengan arahan, ada pihak-pihak juga yang bersatu dengan visi misi yang sama dari MTech dan juga One Pride MMA, yang dimana kita akan membuat organisasi yang tadi memiliki 3 sifat yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama independen, berarti bergerak sendiri, berdiri sendiri. Mandiri, berarti tidak bergantung pada siapapun, tidak bisa diintervensi dari pihak manapun. Mandiri, dan juga semua bentuk kegiatannya dari acara, rapat, dan juga
penyelarasan dan juga pelaksanaan semua bentuknya profesional. Akhirnya kita udah buka tuh Pak UCC. Luar biasa, UCC, Uni Combat Council. Uni Combat Council, mungkin ada sambutan dari Bapak, apa harapan Bapak dengan berdirinya UCC buat kita bisa nembus panggung-panggung internasional Pak? Oke. Jadi ya sebenarnya cerita sedikit aja. Saya sempat diajak sama Bro Selos. Saya kan sudah 8 tahun ini mengepalai KOBI untuk membawa Pride di Indonesia untuk mixed martial art. Nah, merupakan suatu kesempatan yang baik sekali ketika Bro Selos ini mengajak kita untuk sama-sama membentuk suatu asosiasi ya yang tingkatnya itu tingkatan Asia, sehingga akan memudahkan kita untuk lebih ketika ingin membawa MMA atau combat sport ini ke luar negerinya, ke arah internasional. Mungkin itu sih Bro Selos sebenarnya niat dan intinya. Jadinya kita sama-sama mempunyai visi untuk mengembangkan combat sport ini tidak hanya untuk di Indonesia saja, tetapi di taraf internasional yang pada awalnya kita mulai dari Asia Tenggara ini. Mantap semua. Mantap. Terima kasih Pak Ardi. Bisa dada dulu Pak Ardi. Coba Pak, biar kita foto bareng Pak. Sukses, salam untuk semuanya. Kita foto bareng dulu. Foto bareng dulu boleh bertiga ya. Salam ya. Foto Pak. Coba foto-foto Pak. Pak Indra mana? Yes, yuk kita foto dulu ya. Meskipun Bapak tidak ada di sini, tapi kami yakin Bapak bersama kami Pak. Luar biasa. Sekali lagi Ketua Umum UCC Om Nelson Nainggolan. Ketua Harian UCC. Beliau adalah legend di MMA combat sport karena beliau adalah ikon dan legenda MMA Indonesia, juara abadi di kelas terbang One Pride, pejuang sejati di arena, visioner di balik layar. Langsung saja berikan tepuk tangan yang meriah untuk legenda kita, Om Suwardi. Sekarang MTech turun tangan untuk bisa sama-sama membuat yang namanya Uni Combat Council. Sekarang Pak Indra. Ya, gini, kita ngelihat ya, kalau di dunia olahraga semua orang punya mimpi kan. Kita lihat sepak bola, kita juga bermimpi untuk bisa ada di Piala Dunia. Bola voli juga demikian ya. Nah, kita melihat sport combat punya juga sesuatu mimpi yang harus kita sama-sama wujudkan. Dan saya melihat ini adalah sebuah wadah yang sangat penting untuk kita bisa majukan sama-sama sport combat. Kita pengen nanti ada juga lahir anak-anak Indonesia yang menjadi juara Asia, juara dunia. Ya, jadi kita mendorong itu supaya banyak sekali nanti orang-orang di Indonesia, anak-anak muda yang punya mimpi yang bisa didorong bersama-sama sehingga menjadi juara dunia. Amin. Visi dan misi dari UCC ini apa sih Om? Karena kan kita tahu semua Om ini adalah dedengkotnya lah combat sport Indonesia. Tiba-tiba Ketua Umum UCC. Sebenarnya visi misi UCC ini buat atlet-atlet di Indonesia seperti apa Om? Silakan Om Nelson. Sebenarnya banyak dari diskusi-diskusi juga dengan Selos sama Pak Indra sama beberapa teman, akhirnya mimpinya sama, ingin membawa atlet-atlet combat sport itu ke lebih jauh ke dunia, tapi minimal paling tidak menguasai Asia. Sebenarnya tahapannya seperti itu, mungkin tahapan selanjutnya akan ke dunia. Ya. Jadi kita menembus batas dulu bahwa combat sport atau apapun itu cabang olahraga di Indonesia tuh bisa berkiprah di kancah internasional. Amin. Visinya banyak karena saya sering kepukul makanya saya nyatet kan, mohon maaf kan. Di antaranya validasi dan pengesahan event yang pastinya, karena kita pengen sebuah event tuh mempunyai standar tersendiri, terus peraturannya jelas, tenaga medis hadir, lisensi wasit ada. Intinya kami pastikan pertandingan itu bukan adu jotos liar, nah, tapi pertandingan yang elegan. Kemudian yang kedua penegakan disiplin dan sanksi. Ya kami bukan suka menghukum, tapi kita menjaga mutu sebuah pertandingan. Nah yang ketiga koordinasi lintas sektor. Kami menjembatani promotor, atlet, kemudian lembaga bela diri, sponsor, dan mungkin menjalin komunikasi dengan pemerintah. Bisa dibilang kami ini kayak benang merah lah ya, benang merah agar semua elemen tidak jalan sendiri-sendiri, tidak saling jegal. Kita bersama memajukan prestasi atlet Indonesia menuju internasional.
Nah, yang keempat, pengembangan sistem kompetisi nasional dan internasional. Ini kita mungkin banyak riset mendalam, terutama kita pengen sekali yang namanya memajukan bela diri asli Indonesia, yaitu silat. Ya, kita sedang riset nanti bagaimana kedepannya agar packagingnya rapi, bagus dan bisa dikenal masyarakat dunia. Yang kelima mungkin pelaporan dan evaluasi berkala ya, karena kan ini nggak pengen cuma sekedar dokumentasi. Kita harus punya data untuk mengukur kemampuan si atlet dan penyelenggara juga. Itu sih mungkin tugas pokok dari ketua harian, banyak banget. Visi misi dari UCC dari Beyond ke depannya seperti apa, Los? Kalau dari Beyond sendiri, satu yang paling penting itu ya tadi Indonesia jadi heart and hub combat sport di Asia. Kita sekarang udah ngelihat banyak promosi di luar Beyond yang berjamur dan makin proper, makin mantap. Itu salah satu mimpi juga. Mimpinya menjadi heart and hub combat sport di Asia, berarti ada satu syarat yang perlu di notes dan di garis bawah adalah semua pertandingan terbaik yang bisa dilakukan di Asia harus terjadi di Republik Indonesia. Wow. Itu. Jadi kita benar-benar hard dan kita benar-benar hub. Dan kita jadi porosnya combat sport di Asia, itu yang paling penting. Kalau kita kenal, sekali lagi saya ulang, ada fight capital of the world, itu ada di Las Vegas, ada di Nevada. Tapi Asia di mana? Asia never have home for combat sport. Dan jawabannya di sini dengan adanya Kemenpora kita yang selalu mendukung, ada UCC yang berdiri, ada Beyond dan juga ada One Pride dan juga ada MTech sebagai penyiar. Kita harap Indonesia menjadi heart and hub combat sport itu bisa dicapai. Jadi kita mulai langkah demi langkah, dimulai dari yang paling depan. Ini adalah 28 Juni Beyond Combat Showbiz 5 live on pay-per-view di video, disiarkan langsung dari Tenis Indoor Senayan. Terima kasih. Isu yang berkembang saat ini adalah kepastian main event dari Beyond 5 antara KKJ dan Aziz Kalim. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah UCC ini dibuat untuk memastikan mereka bisa bertanding ataukah UCC ini memang berangkat dari keresahan yang sudah lama? Terima kasih. Thank you, Dok. Oke, terima kasih Sardo. Ini pertanyaan yang menghidupkan. Ya. Saya langsung jawab. Jadi apakah ini dari keresahan dari lama? Ya, karena kita membentuk ini dengan ada urgensi dari dalam diri, sharing visi misi, berdiskusi dengan dengan pakar, dengan penggiat, dengan penggelut, dengan atlet. Bisa dilihat semua ada di sini dan juga penyiar yang selalu menyebarluaskan bagaimana caranya ini bisa dikenal sampai seluruh Indonesia. Akhirnya timbullah ide UCC. Pun dengan itu kita minta arahan dari yang paling berwenang, yang mempunyai hak prerogatif untuk mengurus olahragawan dan juga olahraga di Indonesia. Kemenpora dengan semua jajaran akhirnya diseriuskanlah UCC ini, Uni Combat Council, dengan ya bisa dilihat semua kelengkapannya itu memang dibentuk untuk bisa menjadi sanction regional Asia, makanya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalkan buat saya pertanyaannya apakah ini cuma buat mengamankan main event Aziz dan KJ? Sudah pasti bukan. Karena apa? Tidak bisa sebuah perusahaan bergerak hanya untuk satu pertandingan. 28 Juni dari 30 atau 50 tahun lagi untuk Beyond pribadi ya. 30 atau 50 tahun lagi saya akan hidup dan saya masih ngurusin Beyond. 28 Juni hanya satu hari dibanding 30 sampai 50 tahun lagi. Jadi saya tidak akan membiarkan satu hari itu untuk merubah apa yang harusnya menjadi mimpi bagi saya pribadi. Itu yang pertama dan juga Beyond. Yang kedua, apakah kehadiran UCC ini bisa menyelesaikan apa yang terjadi di belakang layar mengenai pertandingan, kejelasan pertandingan Aziz dan KJ? Ya. Jadi karena itu memenuhi dua syarat yang tadi, akhirnya UCC ini kita perkenalkan hari ini lewat emergency press con ini dengan orang-orang hebat di sebelah saya. Begitu. Terima kasih. Thank you. Los, gue highlight sedikit Los. Jadi lo bisa garansi bahwa 28 Juni Aziz versus KKJ jadi? Saya tidak pernah bilang tidak jadi. Jadi saya akan fixin lagi atas nama saya pribadi Joshua Marcelo sebagai CEO Beyond Combat bahwa 28 Juni
Aziz versus KKJ akan terjadi lancar tanpa hambatan. Terima kasih. Seberapa jauh kehadiran dari Uni Combat Council ini akan memberikan perubahan dan pengaruh bagi industri combat sport di Indonesia dan dunia, dan kemudian serta apa prospek dan goals jangka pendek maupun jangka panjang dari Uni Combat Council ini mungkin 25 sampai 10 tahun ke depan. Pertanyaan pertamanya mungkin ya jangka pendeknya ya. Jangka pendeknya banyak membina atau mengarahkan atlet-atlet yang potensial untuk maju ke tingkat yang lebih atas lagi, mungkin di regional. Tadi sudah dibilang sama Selos secepat-cepatnya. Jadi visi misinya seperti itu. Jadi mungkin nggak perlu 2 tahun kita akan banyak menciptakan atlet-atlet dari combat sport ini sebagai juara regional. Jadi mungkin programnya tidak perlu 2 tahun sampai 5 tahun, mungkin secepat-cepatnya. Oke, terus satu yang pasti saya bisa pastikan adalah seperti ini. Kita di Indonesia, kita adalah negara yang kuat. Kita adalah negara dengan otonomi pribadi Republik Indonesia. Jadi yang mau dibikin di sini adalah apapun yang terjadi di bumi ini, apapun urusannya yang berhubungan dengan combat sport, Uni Combat Council ini hadir untuk menyisihkan problem tersebut supaya apa yang terjadi di Indonesia ini yang berhubungan dengan combat sport bisa terjadi secara independen, mandiri, dan juga profesional. Jadi tidak independen dilakukan secara seindependen mungkin, mandiri, tidak bergantung kepada pihak manapun dan tidak bisa diintervensi sama pihak manapun dan dilakukan secara profesional. Debut UCC ini dimulai tanggal 28 Juni ini. Wow, mantap. Jadi kita sudah membentuk beberapa wasit hakim di luar dari Indonesia juga yang bergabung dalam UCC. Buat yang tanggal 28 Juni ini akan yang bertugas ada juga 2 dari Australia dan 2 dari Thailand. Tuh yang mungkin bisa. Jadi memang bentuknya udah regional dan dipastikan netral. Itu dia yang saya suka dan saya mau. Gitu. Kalau sekarang saya sudah nggak mewakili siapa-siapa selain diri saya sendiri dan juga Beyond Combat. Saya di sini akan mengumumkan 28 Juni nanti bukan hanya main fight-nya, tapi kita semua akan migrasi. Ada pengimigrasian rules dari semua rules yang memakai rules kickboxing. Kita umumin bareng-bareng kali ya, Pak Ketua Harian. Kita akan mengimigrasikan rules kickboxing ke rules kick striking. Kick striking. Itu adalah rules baru di Beyond Combat Showbiz Volume 5. Tapi sebelum itu, Los, apa itu kick striking? Biar nggak ada isu lagi. Oke, jadi kick striking ini adalah aturan homegrown sendiri dari bumi pertiwi kita Indonesia. Akhirnya kita punya rules yang pace-nya tingkat tinggi. Terus kalau misalkan Muay Thai punya the art of 8 limbs, ini 8-8-nya vocabulary-nya bisa dipakai semua di kick striking. Terus tidak ada clinch. Wow. Nanti pokoknya ini akan jadi suatu hal yang baru. Semoga bisa diterima bagi banyak pihak yang ada di luar sana yang sekarang lagi menonton.